dituntut biaya kuliah harus dibayar, dan waktu itu sering sekali ya orang tua itu nggak megang uang, sehingga akhirnya kadang saya sendiri telat bayar SPP. Yang akhirnya kalau telat bayar SPP biasanya saya pulang bantuin orang tua untuk jualan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel UMKM Wira Usaha Mandiri. Sore hari ini sedikit saya bahas terkait dengan berita terbaru sekelumit dengan biaya pendidikan yang mahal sekali. Jadi saya baca koran juga, di sini ada sumber bahwa pendidikan tinggi makin sulit digapai. Nah, terkait dengan dunia pendidikan, aslinya sih sebenarnya tiap tahun ke tahun kesulitannya berbeda-beda. Dulu juga saya mengalami bahwa biaya pendidikan itu waktu zaman saya dulu kuliah itu mahal. Artinya orang tua itu harus berjibaku untuk mendapatkan rezeki untuk biayai anaknya sekolah. Dan baru kali ini saya rasakan juga sebagai orang tua untuk menyiapkan pendidikan anak itu ya lumayan roller coaster juga gitu loh. Jadi challengingnya lain-lain, dan ini sebuah perjuangan. Kalau kita nikmati proses, insya Allah dimudahkan. Nah, terkait dengan judul tadi bahwa pendidikan tinggi makin sulit digapai. Dulu memang asli saya nggak kepikiran untuk ngambil sekolah, apalagi sampai S3 ya itu. Kalau ada S4 ya. Karena gini, nggak kepikiran banget. Yang pertama, mikirin biaya juga. Yang nyelesain S1 pun luar biasa. Sehingga dengan niat, kembali lagi ke niat ya, buat para milenial, generasi Gen Z ya, yang terkait dengan biaya pendidikan ini, memang sih tiap orang itu berbeda-beda dengan kondisi ekonomi masing-masing ya. Ada yang dimudahkan untuk pembayarannya, ada sedikit challenging juga untuk bayar kuliah per semester, sekolah SPP. Nah, dulu terkenal dengan SPP ya, sekarang dengan apa yang lagi marah ini istilah baru, yaitu UKT. UKT itu di sini uang kuliah tunggal. Sebenarnya sama, SPP juga. Kalau zaman saya itu dulu SPP. Kalau ditanya SPP semester udah dibayar belum? Wah, langsung hati itu glek. Kiriman bulanan aja belum dikirim sama orang tua. Dan ada cerita yang sangat menarik ya dulu, saksi hidup ya, yaitu John G. Black, teman sahabat Sohib juga waktu kuliah, dia bukan menyaksikan, artinya saksi hidup lah, bahwa menjalanin kuliah itu untuk menyelesaikan tuh perjuangannya luar biasa ya, 4,5 tahun. Dan waktu itu sampai makan pagi, siang, sore pun nyatet. Di akhir bulan baru bayar. Dan itu sangat berjasa banget. Warung Sunda, Ence ya, waktu itu saya ingat ya. Dan setelah selesai kuliah, saya samperin lagi, warung itu tutup. Dan alhamdulillah selama 4,5 tahun sampai selesai kuliah itu benar-benar ngerasain bahwa perjuangan untuk menyelesaikan sekolah itu luar biasa. Dan kalau kita nggak nikmati proses, itu pasti akan gagal di tengah jalan gitu. Banyak juga hambatan tuh, banyak. Sehingga kalau judulnya pendidikan tinggi makin sulit digapai, ya benar gitu. Kalau kita tidak ada sebuah kesuksesan itu kita raih dengan leha-leha itu, dalam artian nyantai aja lah, nanti siapa tahu S1 lulus, S2 lulus, S3 lulus, enggak juga itu. Karena bagi yang kuliah nih ya, untuk para milenial, itu kalau S1 itu adalah pembuatan skripsi, S2 pembuatan tesis, S3 disertasi. Itu final exam itu paling susah gitu loh. Kalau kuliah sih insya Allah mungkin teman-teman milenial juga bisa
menjalani sebuah proses sampai SKS itu diselesaikan dengan nilai yang diharapkan itu. Nah, terkait dengan dunia pendidikan sekarang yang akhir-akhir ini marak dengan demo karena UKT, SPP itu naik gitu loh. Tiba-tiba di beberapa universitas, baik terutama negeri ya, yang tadinya bisa kita teman-teman semua bisa merasakan bahwa kuliah itu bisa terjangkau lah, walaupun memang sulit juga. Tetapi ditambah dengan informasi di beberapa universitas itu naik harga SPP-nya, UKT-nya itu, yang artinya ya kalau misalnya terjadi demo ya karena saya udah merasakan bagaimana sih di saat akhir semester harus dituntut untuk biaya kuliah gitu loh. Dan kalau uangnya ready sih nggak masalah, tetapi kan di saat dituntut biaya kuliah harus dibayar, dan waktu itu sering sekali ya orang tua itu nggak megang uang, sehingga akhirnya kadang saya sendiri telat bayar SPP. Yang akhirnya kalau telat bayar SPP biasanya saya pulang bantuin orang tua untuk jualan dedek. Dulu tuh dedek, jadi pengolahan beras itu dijual, selain itu ada dedek ya, namanya dedek, itu dikarungin juga dijual ke pedagang. Nah, uang itu untuk bayar SPP. Jadi segitunya perjuangan orang tua bagaimana berjibaku untuk menyekolahkan anaknya. Nah, itu aja cerita terkait dengan biaya pendidikan makin sulit dan makin sulit digapai. Prinsipnya satu ya, buat teman-teman milenial itu kita harus punya semangat, motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan sekolah. Kalau memang belum ada kesempatan untuk sekolah pada waktu yang pas, Anda bisa juga istirahat dulu setahun. Dulu saya istirahat juga setahun ya. Itu karena banyak hal yang kaitannya ya nggak dapat kesempatan untuk ngambil kuliah, sehingga istirahat setahun, dan kemudian sadar dipaksa juga sama om saya dulu untuk ngambil sekolah. Tadinya males sekali ya, karena beberapa hal, ada biaya juga, ada juga faktor mungkin belum srek, belum tune in, sehingga istirahat sebentar untuk merenung penting nggak sih sekolah itu. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya menyadari bahwa sekolah itu penting karena modal untuk hard skill, dan modal untuk networking, modal untuk kita lebih dewasa, karena istilahnya bahwa mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina gitu. Memang kalau Anda masih ada kesempatan, orang tua Anda bisa membiayai kuliah, menurut saya kuliah aja, dan selesaikan sampai jenjang yang S1, S2, S3, kalau ada S4, S4 gitu. Nah, bagi yang ekonomi kurang seperti dulu pernah saya alami itu, ya udah, kita berjuang, menikmati proses, dan melakukan apa yang kita mampu gitu. Artinya ya kuliah ya biasa-biasa aja, menikmati proses. Kalau di dalam lingkungan kampus ya kita menyadari kalau kita dengan apa adanya gitu, tidak bisa mengikuti trennya teman-teman semua yang harus pergi ke sana ke sini. Artinya keluyuran dalam hal yang positif, dalam artinya ikut pergi ke sana sini. Ya kita saya juga waktu itu menyelesaikan sekolah, ya udah per semester saya jalanin, semester demi semester, kemudian saya selesaikan dan nikmati sebuah proses. Kembali lagi ke kesederhanaan, karena kesederhanaan itu membuat kita lebih dewasa, lebih menyadari positioning kita saat sekarang itu di posisi mana sih. Nggak bisa kita memaksakan dalam hal pembiayaan sekolah, kita mau lebih orang bilang itu lifestyle yang tinggi, nggak bisa juga. Jadi kita harus kembali lagi buat
teman-teman milenial di dalam menjalani sebuah proses pendidikan, Anda tetap bersyukur, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang tua, nggak bisa yang biayain sekolah dan lain-lain. Sekarang zamannya medsos ya, Anda manfaatkan medsos ini sebagai ilmu untuk menambah uang saku Anda. Anda bisa menambah skill, misalnya Anda bisa jadi editing video, kemudian Anda bisa berkreasi di dalam mengambil gambar, atau Anda bisa main fotografi, atau enggak Anda bisa bercerita, menulis sebuah tulisan, atau membuat sebuah buku. Sebenarnya macam-macam solusinya untuk menggapai sebuah pendidikan. Yang pastinya bahwa pendidikan itu penting. Karena apa? Yang akan Anda petik nanti itu sesuai dengan apa yang Anda tanam sekarang gitu. Dan yang pasti bahwa carilah ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Itu aja di sore hari. Terkait dengan biaya-biaya naik pendidikan, ya dulu pun saya ngalamin naik juga. Artinya dengan situasi kondisi eksternal yang menuntut biaya naik, tentunya memang ini PR berat juga bagi para orang tua bagaimana berjibaku untuk membiayai anak sekolah. Dan ini challenging banget asli, dan tidak mudah bagi para orang tua mencari solusi untuk bisa anaknya tetap sekolah. Dan buat teman-teman milenial yang dalam hal ini menjalani proses roller coaster, ya Anda harus lebih satset lah, lebih lincah, lebih cari peluang. Kemudian jangan hanya Anda terima bulanan dari orang tua yang Anda nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain dalam artian Anda kuliah kan nggak tiap hari, sekolah nggak tiap hari. Jadi manfaatkan waktu di sela-sela Anda sekolah itu, mungkin bisa nyambi kerja di tempat yang lain, freelance. Mungkin Anda bisa kerja di resto, atau kerja sebagai editing, atau kerja sebagai marketing, sales, apa aja yang penting halal. Jadi cobalah Anda berjibaku, tidak hanya mengandalkan bulanan dari orang tua. Itu aja sih beberapa tips yang saya sharing. Karena apa? Kondisi biaya sekolah tiap tahun memang naik ya. UKT, SPP itu naik. Jadi permasalahannya lain-lain sih. Waktu dulu saya ngalamin susah, sekarang juga mungkin ya susah juga gitu loh. Jadi tiap tahun memang challengingnya beda-beda. Yang pastinya kalau teman-teman sudah mulai sekolah yang lebih tinggi, Anda harus artinya ya menyelesaikan dengan baik. Anda harus menyelesaikan amanah apa yang dikasih sama orang tua Anda untuk sekolah, ya Anda fokus sekolah. Selesaikan dulu deh. Selesaikan S1, selesaikan S2, selesaikan S3. Kalau yang baru SMA, selesaikan SMA. Jadi step-step lah. Nanti dengan jalannya waktu, proses kehidupan itu akan Anda jalanin, Anda akan nikmati. Yang penting hati selalu bahagia, hati selalu senang, dan apa yang membuat kita itu lebih menikmati proses. Kalau kita semua menikmati proses, itu kayaknya walaupun jalan sesulit apapun, itu rasanya nikmat sekali. Itu aja, jangan lupa tips buat para milenial, tetap semangat untuk mencari ilmu dimanapun berada, kapanpun, dan ilmu apa aja yang penting bermanfaat. Kembali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini, dan kita lanjutkan untuk pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.